Hari ini kita akan membahas mengenai materi inspeksi dengan standar API 510. Selamat mengikuti, salam quality. Oke, kita sering dengar soal standar teknis yang, kedengarannya rumit banget. Nah, kali ini kita akan bedah salah satu yang paling krusial di industri, API 510. Tenang, kita akan ubah ini jadi panduan langkah demi langkah yang praktis dan gampang dipahami. Coba dibayangin, di dalam bejana kayak gini, ada tekanan yang luar biasa besar. Pertanyaannya, gimana kita bisa yakin 100% kalau ini aman? Nah, disitulah EPI 1010 berperan. Yuk kita buat bareng-bareng panduan praktisnya, langkah demi langkah. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari yang paling dasar. Kenapa sih inspeksi itu penting? Terus, siapa aja timnya? Gimana cara bikin rencananya? Metode apa yang dipakai? Dan terakhir, kapan harus diinspeksi lagi? Langsung aja kita mulai. Oke, bagian pertama. Kita mulai dari pertanyaan paling fundamental. Kenapa sih inspeksi ini penting banget? Apa tujuan utama di balik EP 510? Kalau kita lihat definisinya, tujuan EP 510 itu sebenarnya sangat jelas. Intinya adalah membuat sebuah program untuk memantau kondisi dan memastikan integritas dari bejana tekan itu sendiri, termasuk piranti pelepas tekanannya. Nah, ini poin kuncinya. Inspeksi ini bukan cuma soal cari-cari retak atau karat yang udah ada. Pikirin aja ini kayak medical check-up rutin. Tujuannya itu proaktif, mencegah masalah besar terjadi, bukan cuma reaktif saat udah kejadian. Oke, kalau tadi kita bilang ini kayak medical check-up, sekarang pertanyaannya, siapa tim dokternya? Siapa aja sih yang punya peran dan tanggung jawab dalam inspeksi ini? Nah, ini dia. Biar sukses, tanggung jawabnya harus jelas. API 510 membaginya jadi 3 peran kunci. Pertama, ada owner operator atau si pemilik aset. Dialah yang bertanggung jawab atas keseluruhan sistem inspeksi. Lalu ada engineer, yang otaknya, yang urusannya soal desain dan analisis teknis. Dan terakhir, ujung tombaknya, sang inspektor. Peran inspektur ini sentral banget. Dia ini yang jadi wasit di lapangan. Tugasnya adalah memastikan semuanya, mulai dari cara inspeksi, perbaikan, sampai pengujian, benar-benar patuh sama aturan main di API 510. Dia bertanggung jawab langsung ke pemilik aset. Oke, timnya udah siap. Sekarang kita masuk ke langkah berikutnya, menyusun strategi atau rencana inspeksinya. Ini nggak bisa asal-asalan. Dan untuk bikin rencana yang jitu, kita harus tahu dulu musuhnya. Jadi, ancaman apa aja sih yang sebenarnya mengintai bejana tekan ini? Ini dia daftar buronannya. Dalam bahasa teknis, ini disebut mekanisme kerusakan. Ada korosi, baik yang umum maupun yang di titik-titik tertentu, ada retak akibat tegangan, erosi, bahkan korosi yang ngumpet di bawah lapisan isolasi. Nah, rencana inspeksi yang bagus itu harus bisa mendeteksi semua potensi ini. Penting untuk diingat ya, rencana inspeksi itu bukan satu resep untuk semua kue. Rencananya harus dibuat custom untuk setiap bejana. Kenapa? Karena bejana yang isinya bahan kimia korosif, pasti ancamannya beda banget sama bejana yang cuma berisi udara kan? Rencana udah ada, targetnya jelas. Sekarang, gimana cara kita berburu? Mari kita lihat alat dan teknik yang dipakai untuk menilai kondisi bejana. Secara garis besar, ada 3 jenis inspeksi utama. Ada inspeksi internal, kita literally masuk dan lihat ke dalam. Ada inspeksi on-stream, dilakukan saat bejana masih jalan. Dan tentunya, inspeksi eksternal buat ngecek kondisi luarnya. Nah, untuk ngecek bagian dalam, biasanya ada 2 pilihan utama. Inspeksi internal itu super teliti, kita bisa lihat langsung setiap detail. Tapi, biayanya mahal karena harus shutdown. Pilihan lainnya, inspeksi on-stream. Ini canggih, bisa dilakukan pas bejana lagi operasi, tapi ada syarat dan ketentuannya. Jadi ini soal abadi, antara ketelitian maksimal versus efisiensi operasional. Nah, tadi kan kita sebut NDE atau pemeriksaan non-destruktif. Ini nih beberapa contohnya. Ada ultrasonic testing, radiographic testing, magnetic particle, dan lain-lain. Anggap aja ini kayak alat-alat canggih dokter semacam USG atau Röntgen, tapi untuk logam. Kita bisa lihat isinya tanpa merusak sama sekali. Pekerjaan inspeksi itu nggak berhenti setelah laporannya jadi. Ini adalah sebuah siklus yang terus berputar untuk menjaga keamanan. Jadi, seberapa sering sih inspeksi harus dilakukan? Nah, ada angka penting nih, 10 tahun. Ini adalah interval atau jarak waktu maksimal antar inspeksi. Tapi, ini ada syaratnya ya, yaitu kalau penilaiannya menggunakan metode canggih yang disebut Risk-Based Inspection atau RBI. Kalau untuk alat yang super krusial seperti Pressure Relief Device atau katup pengaman, aturannya lebih ketat lagi. Intervalnya biasanya antara 5-10 tahun tergantung kondisinya.
Kenapa? Karena alat ini ibaratnya pintu darurat. Kita harus pastikan dia selalu siap bekerja kapanpun dibutuhkan. Jadi intinya apa? Inspeksi itu bukan cuma soal ngumpulin data dan bikin laporan tebal. Tujuan utamanya adalah data itu harus jadi pemicu. Kalau ada temuan, harus ada tindakan perbaikan. Jadi kita secara aktif mengelola keamanan, bukan nunggu sampai ada masalah dulu. Pada akhirnya, semua yang kita bahas tadi, mulai dari bikin tim, bikin rencana, eksekusi, sampai tindak lanjut, semuanya kembali ke satu misi utama ini, membangun program yang kokoh untuk memastikan integritas bejana tekan tetap terjaga. Nah, sebagai penutup, coba kita pikirkan ke depan. Sekarang aja udah canggih, gimana nanti dengan adanya drone, robot, atau bahkan AI? Menurut Anda bagaimana teknologi-teknologi ini akan mengubah total cara kita melakukan inspeksi? Pastinya bisa jadi lebih aman dan efisien lagi kan? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video inspeksi selanjutnya.